Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah statistika inferensial. Kali ini materi yang akan dijelaskan yaitu analisis jalur atau path analysis. Yang akan menjelaskan materi ini kelompok 12 atau kelompok terakhir. Kelompok 12 terdiri dari 4 orang, yakni saya sendiri, Samsul Arifin sebagai pemandu acara. Materi pertama oleh Zalna Yurida, yakni pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Materi kedua oleh Isma Hanifah akan menjelaskan tentang prosedur analisis path. Dan terakhir praktek oleh Liva Muflihatul Maula sebagai materi penutup. Sebelum beranjak ke materi, saya akan memberikan keyword terlebih dahulu. Keywordnya adalah analisis path, korelasi, variabel mediasi, dan hubungan langsung dan tidak langsung. Semoga dengan keyword ini bisa mengingat apa itu analisis path. Untuk materi pertama oleh Zalna Yurida, pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dipersilakan. Analisis jalur atau path analisis. Pengertian. Analisis jalur menurut Robert D. Rutherford 1939 merupakan suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung atau variabel terikat tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa analisis jalur merupakan pengembangan dari regresi berganda. Diperkenalkan pertama kali oleh Sewell Wright 1934 sebagai alat untuk mengkaji hubungan antar variabel dalam produksi ternak. Namun, penerapannya meluas ke bidang lain, sosial, ekonomi, bahkan pendidikan sampai seperti apa yang sedang kita pelajari sekarang. Perbedaan regresi dan path. Regresi hanya memungkinkan menganalisis hubungan langsung antara variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan path untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada analisis berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau regresi itu menganalisis hubungan secara langsung, sedangkan path menganalisis hubungannya secara tidak langsung dan langsung. Untuk menjelaskannya ada di slide. Variabel dalam analisis jalur. Terdapat 3 jenis variabel dalam analisis jalur. Kalau di pembahasan sebelumnya, seperti yang kita ketahui, hanya ada 2 variabel. Nah, yang membedakan dalam analisis jalur ini ada 3 variabel. Yang pertama ada variabel X atau variabel bebas atau disebut juga variabel independen. Variabel X nilainya tidak dipengaruhi variabel lain di dalam model. Dalam diagram jalur ditandai dengan tidak adanya tanda anak panah yang menuju ke arahnya, tetapi bisa mengeluarkan anak panah. Variabel X disebut juga dengan variabel eksogen. Jadi variabel X ini variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian ketika dalam diagram jalur, D ini mengeluarkan anak panah, tetapi tidak menerima anak panah. Untuk diagram jalur akan ada di slide berikutnya. Lalu ada variabel Y, variabel terikat atau variabel dependen. Variabel ini nilainya dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel lain di dalam model. Dalam diagram jalur ditunjukkan dengan adanya anak panah yang menuju variabel tersebut. Nah, variabel Y ini kebalikan dari variabel X. Kalau variabel X tadi mengeluarkan, variabel Y ini menerima, tetapi tidak
menerima anak panah gitu. Lalu ini yang membedakan di sini dalam diagram jalur ini ada variabel Z atau disebut juga variabel perantara atau intervening. Variabel yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam diagram jalur, variabel ini terkena anak panah dan mengeluarkan anak panah. Jadi variabel Z ini letaknya ada di tengah-tengah antara variabel X dan variabel Y. Kemudian dia bisa mengeluarkan anak panah dan juga menerima anak panah. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis jalur. Yang pertama ada asumsi regresi. Jadi dalam analisis jalur kita harus memperhatikan asumsi-asumsi yang ada pada regresi. Seperti yang kita jelaskan di awal bahwa analisis jalur ini merupakan pengembangan dari regresi. Maka dalam pengolahan datanya kita harus memperhatikan asumsi regresi. Oke. Yang kedua ada pengamatan terukur secara langsung, bukan dengan indikator-indikator. Nah, contohnya seperti curah hujan. Maka curah hujan diukur dengan alat curah hujan. Kemudian ada jumlah produksi, berat badan, nilai-nilai pelajaran siswa, dan sebagainya. Yang ketiga ada sensitif pada spesifikasi model. Karena kesalahan dalam menentukan variabel akan berpengaruh pada koefisien jalur yang digunakan untuk menilai pengaruh langsung atau tidak langsung suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Asumsi analisis jalur. Yang pertama ada linear, aditif, dan sebab akibat. Yang kedua ada error saling bebas, artinya tidak saling berkorelasi dengan error lainnya. Tidak berkorelasi dengan variabel bebas di dalam sistem. Yang ketiga hubungan kausal, tidak timbal balik. Misalnya dalam analisis jalur boleh jika X mempengaruhi Y, namun tidak boleh jika Y mempengaruhi X. Seperti itu, jadi tidak timbal balik. Yang keempat, skala minimal interval. Maksudnya ketika kita akan mengolah data ke dalam analisis jalur, maka skalanya harus interval. Jika belum interval, kita harus mengolah datanya tersebut, kita ubah ke interval terlebih dahulu. Yang kelima, diukur tanpa kesalahan. Maksudnya pengubah yang diamati kita asumsikan diukur tanpa kesalahan, baik itu kesalahan pencatatan maupun kesalahan pengukuran. Yang keenam, spesifikasi tepat dan sesuai konsep yang relevan. Model yang digunakan diasumsikan memiliki spesifikasi yang tepat dan sesuai berdasarkan konsep yang relevan. Nah, yang ketujuh, hubungan sebab akibat yang tertutup. Maksudnya, semua pengaruh langsung satu variabel terhadap variabel lainnya harus disertakan dalam diagram jalur. Yang ke-8 ada koefisien beta. Simbolnya ada di situ, merupakan koefisien regresi yang sudah distandarisasi, yang menunjukkan jumlah perubahan dalam variabel dependen endogen yang dihubungkan dengan perubahan kenaikan atau penurunan dalam satu standar deviasi pada variabel bebas eksogen saat dilakukan pengendalian pengaruh terhadap variabel independen lainnya. Nah, untuk penjelasan ini nanti ada di perhitungan SPSS akan dijelaskan. Lalu ada 9 koefisien determinasi. Disebut juga sebagai indeks asosiasi. Merupakan nilai yang menunjukkan berapa besar varian dalam satu variabel yang ditentukan atau diterangkan oleh satu atau lebih variabel lain, dan berapa besar varian dalam satu variabel tersebut berhubungan dengan varian dalam variabel lainnya. Ini juga sama akan dijelaskan di slide berikutnya.
Nah, dari tadi sudah sering disebutkan diagram jalur. Apa sih diagram jalur itu? Diagram jalur ini merupakan suatu diagram yang digunakan untuk merepresentasikan sistem persamaan sehingga akan terlihat jelas gambaran hubungan antar variabel. Nah, di sini ini merupakan diagram jalur ya. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa di dalam analisis jalur ini ada 3 variabel. Yang pertama ada variabel bebas, yang kedua ada variabel mediasi atau Z, kemudian ada variabel terikat Y. Nah, variabel X dan variabel Z ini ada tanda panah, maksudnya variabel X ini mempengaruhi variabel Z atau variabel mediasi, kemudian variabel Z mempengaruhi variabel Y. Ada juga variabel X mempengaruhi langsung ke variabel terikat. Nah, ini variabel eksogen tadi. Variabel eksogen artinya X ini mengeluarkan anak panah. Kemudian ada variabel endogen. Nah, yang termasuk dalam variabel endogen ini variabel mediasi dan variabel terikat. Jadi variabel endogen itu dia ditunjukkan dengan anak panah yang menuju ke variabel itu. Ada anak panah yang menuju. Kemudian sini ada error. Error dalam setiap model selalu terdapat, sehingga error ada di setiap variabel endogen. Kemudian di sini ada yang disebut tadi pengaruh tidak langsung. Ini jadi variabel bebas ini mempengaruhi variabel terikat melalui variabel mediasi. Untuk penjelasannya biar lebih ke contoh aja supaya lebih dapat dipahami. Nih, misalkan dalam sebuah kantor jika ada karyawan yang gajinya ditambah, maka otomatis karyawan semakin tinggi motivasinya. Oke. Nah, karena motivasinya tinggi, maka dia akan mengakibatkan kinerjanya tinggi. Kita misalkan seperti ini ya. Nah, ini kompensasi mempengaruhi motivasi, kemudian motivasi mempengaruhi kinerja. Bisa juga kompensasi tanpa motivasi langsung meningkatkan kinerja seperti itu. Kita akan bentuk hipotesisnya. Hipotesis yang pertama ada pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja. Hipotesis yang kedua ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. Lalu ada hipotesis yang ketiga ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Ini merupakan yang secara langsungnya ya. Kemudian ini yang membedakan analisis SPAT dengan analisis berganda. Di sini ada H4. H4 itu bunyi hipotesisnya ada pengaruh tidak langsung kompensasi terhadap kinerja yang dimediasi oleh motivasi kerja. Nah, hipotesis 4 ini ada beberapa versi, tapi intinya sama seperti ini alternatif yang pertama ya. Lalu ada alternatif yang kedua, ada pengaruh tidak langsung antara kompensasi terhadap kinerja melalui motivasi kerja sebagai mediasi. Lalu yang versi lainnya ada motivasi sebagai mediasi, pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja. Jadi intinya sama aja. Motivasi ini sebagai mediasi antara kompensasi dan kinerja seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Zainal Yurida. Selanjutnya oleh Isma Hanifah, prosedur PET analisis. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu prasyarat analisis jalur. Prasyarat dan tahapan menggunakan analisis jalur.
Yang pertama, data metrik berskala interval. Pada analisis jalur, data yang digunakan adalah data metrik dan skala pengukuran yang digunakan adalah skala pengukuran interval. Yang kedua, terdapat variabel independen exogenous dan dependent endogenous untuk model regresi berganda dan variabel perantara untuk model mediasi dan model gabungan mediasi dan regresi berganda serta model kompleks. Yang ketiga, ukuran sampel yang memadai sebaiknya di atas 100 dan idealnya 400 sampai 1000. Yang keempat yaitu pola hubungan antar variabel. Pola hubungan antar variabel hanya satu arah, tidak boleh ada hubungan timbal balik. Misalnya, dalam analisis jalur boleh jika X mempengaruhi Y, namun tidak boleh jika X mempengaruhi Y dan Y mempengaruhi X. Yang kelima, hubungan sebab akibat didasarkan pada teori yang sudah ada, dengan asumsi sebelumnya menyatakan bahwa memang terdapat hubungan sebab akibat dalam variabel-variabel yang sedang kita teliti. Yang terakhir, pertimbangkan hal-hal yang sudah dibahas dalam asumsi dan prinsip-prinsip dasar di bab sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu penyelesaian masalah analisis jalur. Yang pertama, menentukan model jalur. Misal, untuk masalah dengan 4 variabel, terdapat X1, X2, X3, dan Y, menggunakan model jalur seperti gambar berikut ini. Pada gambar kita tahu bahwa ada 4 variabel, yaitu X1, X2, X3, dan Y. X1 dan X2 merupakan variabel bebas, maka hubungan keduanya adalah hubungan korelasi. Sedangkan X1 dan X2 terhadap Y merupakan hubungan pengaruh. Dan X3 merupakan variabel mediasi. Pada gambar kita lihat ada terdapat pengaruh tidak langsung dari X1 dan X2 terhadap Y melalui X3. Dari keempat variabel ini, yang merupakan variabel eksogen adalah variabel X1 dan X2. Sedangkan variabel X3 dan Y merupakan variabel endogen. Dalam setiap model selalu ada yang namanya error atau kesalahan, atau biasanya juga disebut sebagai residual. Dalam model ini, error terdapat pada setiap variabel endogen. Hubungan antara X1 dan X2 adalah korelasi. Besarnya yaitu R X1 X2. Dan hubungan antara variabel endogen dan eksogen disimbolkan dengan P. Sehingga hubungan antara X1 terhadap X3 adalah P X3 X1. Begitu juga untuk koefisien jalur yang lainnya. Diagram jalur ini dapat dikonversi dalam bentuk persamaan menjadi seperti berikut. Terdapat dua persamaan karena terdapat dua variabel endogen. Pada persamaan pertama, variabel X3 sebagai variabel endogen dipengaruhi oleh dua variabel eksogen yaitu X1 dan X2. Px3 X1 merupakan koefisien jalur dari X1 menuju X3 dikali dengan variabel X1 ditambah Px3 X2 merupakan
koefisien jalur dari X2 menuju X3 dikalikan dengan variabel X2 ditambah E1 yang merupakan error bagi persamaan pertama. Dan persamaan kedua yaitu Y merupakan variabel endogen dipengaruhi oleh X1 dan X2 dan X3. Yx1 merupakan koefisien jalur dari X1 menuju Y dikalikan dengan variabel X1 ditambah Yx2 merupakan koefisien jalur dari X2 menuju Y dikalikan dengan variabel X2 ditambah Yx3 yang merupakan koefisien jalur dari X3 menuju Y ditambah E2 yang merupakan error bagi persamaan kedua. Materi selanjutnya yaitu menentukan koefisien jalur. Koefisien jalur menunjukkan pengaruh langsung dari variabel yang ditentukan sebagai penyebab terhadap variabel yang ditentukan sebagai akibat. Simbol yang biasa digunakan untuk menotasikan koefisien jalur adalah PJ, di mana yang menunjukkan akibat adalah I dan yang menunjukkan penyebab adalah J. Seperti ini misalnya, pengaruh langsung adalah PJ. Dalam diagram jalur ini, misalkan XJ berpengaruh terhadap XI. Berarti pengaruh langsung terhadap X adalah PXI XJ. Adapun pengaruh langsung dari X terhadap Y adalah PY XI. Begitu juga pengaruh langsung dari X terhadap Y adalah PY XJ. Selanjutnya adalah pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung merupakan perkalian antara koefisien variabel bebas terhadap variabel perantara dan variabel perantara terhadap variabel terikat. Pada gambar, pengaruh tidak langsung merupakan koefisien P XI XJ dikali P Y XI. Selanjutnya adalah pengaruh total. Pada gambar, pengaruh total besarnya adalah jumlah dari pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Selanjutnya yaitu pengujian koefisien jalur. Pertama, hipotesis uji dua arah yaitu H0 adalah ρI sama dengan 0 dan H1 adalah ρI tidak sama dengan 0. Artinya, tidak terdapat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, namun tidak memperhatikan arah hubungannya. Selanjutnya, yaitu untuk hipotesis uji satu arah lebih dari, yaitu H0 ρI adalah sama dengan 0 dan H1 adalah ρI lebih dari 0. Artinya terdapat pengaruh positif variabel eksogen terhadap variabel endogen. Selanjutnya yaitu untuk hipotesis uji satu arah ke kiri atau kurang dari, yaitu H0 adalah ρI sama dengan 0 dan H1 adalah ρI kurang dari 0. Artinya, terdapat pengaruh negatif variabel eksogen terhadap variabel endogen. Selanjutnya yaitu statistik uji. Statistik uji yang kita gunakan adalah statistik uji T, di mana T sama dengan ρI dibagi SE ρI.
dengan derajat bebas N min K min 1. Rho I sama dengan koefisien jalur ke I. SE Rho I sama dengan standar error dari koefisien jalur ke I. N adalah banyaknya pengamatan, K adalah banyaknya koefisien lintas, di mana statistik uji T akan menyebar mengikuti sebaran T dengan alfa dan derajat bebas dB. Selanjutnya yaitu kriteria pengujian. Untuk hipotesis pengujian dua arah, yaitu tolak H0 jika nilai statistik uji T kurang dari T min alfa per 2 dB, atau T kurang dari T alfa per 2 dB. Untuk uji satu arah, lebih dari tolak H0 jika nilai statistik uji T kurang dari T alfa dB. Yang terakhir, untuk uji satu arah kurang dari tolak H0 jika nilai statistik uji T kurang dari min alfa dB. Terima kasih kepada Isma Hanifah. Selanjutnya praktek akan dipandu oleh Liva Mufliatul Maula. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liva Mufliatul Maula. Di sini saya akan menjelaskan output SPSS kasus analisis jalur. Ada diagram dari kasus tersebut. Yang pertama ada kedisiplinan sebagai X1, minat belajar sebagai X2, motivasi belajar sebagai X3, dan prestasi belajar sebagai Y. Berdasarkan gambar diagram di atas, dapat kita merumuskan sebuah hipotesis umum yang akan diajukan dalam analisis jalur, yakni pengaruh kedisiplinan atau X1 dan minat belajar atau X2 terhadap motivasi belajar atau X3 dan dampaknya terhadap prestasi belajar siswa yaitu Y. Hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini yaitu tidak terdapat pengaruh kedisiplinan dan minat belajar terhadap motivasi belajar dan dampaknya terhadap prestasi belajar siswa. Sedangkan H1 yaitu terdapat pengaruh kedisiplinan dan minat belajar terhadap motivasi belajar dan dampaknya terhadap prestasi belajar siswa. Sementara itu hipotesis yang akan diuji satu persatu antara lain, yang pertama, pengaruh X1 dan X2 terhadap X3. 2. Pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. Yang ketiga, pengaruh X1 dan X2 melalui X3 terhadap Y. Kita akan melakukan 2 kali model regresi. Langkah yang pertama yaitu buka IBM SPSS, kemudian kita buka variabel view di bagian name baris pertama, ketik X1, baris kedua X2, baris ketiga X3, dan baris keempat ketik Y. Kemudian ketik di bagian label yang baris pertama kedisiplinan, baris kedua minat belajar, baris ketiga motivasi belajar, dan baris keempat yaitu prestasi belajar. Selain name dan label, tidak ada yang dirubah. Kemudian kita klik data view. Ini tampilannya, di situ ada X1, X2, X3, dan Y yang berurutan. Kemudian kita buka Excel. Telah disediakan data yang akan diteliti. Itu ada 105 data. Kita blok. Copy.
kemudian paste di X1. Ini tampilannya. Klik analis, regression, linear, kemudian klik kedisiplinan dan masukkan ke independen, minat belajar ke independen, motivasi belajar ke dependen. Selain itu nggak ada yang dirubah. Klik OK. Ini hasil dari regresi yang pertama. Nanti saya akan interpretasikan output ini. Sebelumnya kita akan membuat model regresi yang kedua terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu kembali ke data view. Lakukan langkah seperti sebelumnya, yaitu klik analis, regression, linear, keluarkan variabel-variabel yang tadi dengan cara reset, kemudian kedisiplinan, masukkan ke independen, minat belajar ke independen, motivasi belajar ke independen, dan prestasi belajar ke dependen. Oke. Di sini sudah muncul output regression yang kedua. Untuk memahami output regresi, saya sudah merangkumnya di sini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu penjelasan tabel hasil model regresi yang pertama. Dari tabel pertama pada model regresi 1, yaitu menunjukkan variabel bebas adalah minat belajar dan kedisiplinan, sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah motivasi belajar siswa. Pada tabel model summary, angka R yang diperoleh dari perhitungan SPSS sebesar 0,28 menunjukkan bahwa hubungan antara minat belajar dan kedisiplinan dengan motivasi belajar adalah cukup karena besarnya R lebih dari 0,25. Square atau koefisien determinasi sebesar 0,06 menunjukkan besarnya peran variabel minat belajar dan kedisiplinan terhadap variabel motivasi belajar 6%, sedangkan 94% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian atau tidak diteliti. Masih pada model summary, standar errornya sebesar 0,888, menggambarkan tingkat ketepatan prediksi regresi. Semakin kecil angkanya, maka prediksinya semakin baik. Kemudian pada tabel 3 yaitu ANOVA, menggambarkan taraf signifikansi nilai uji F atau nilai signifikan sebesar 0,016, kurang dari kriteria signifikansi yaitu 0,05, maka model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan. Hitungan regresi model struktur 1 untuk nilai E1 sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,06 sama dengan 0,969. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model regresi struktur 1 sebagai berikut. Kita perhatikan tabelnya, di situ pengaruh X1 terhadap X3 besarnya 0,222. Dari mana? Dari standar koefisien beta. Kemudian besarnya pengaruh X2 terhadap X3 yaitu 0,133 dari standar koefisien nilai beta yang minat belajar. Kemudian E1 diperoleh dari perhitungan tadi. Kemudian penjelasan tabel hasil model regresi 2. Yang pertama, tabel pertama yaitu menunjukkan basnya adalah motivasi belajar, minat belajar, dan kedisiplinan. Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah prestasi belajar siswa. Tabel model summary di regresi 2
Angka R yang diperoleh dari perhitungan SPSS sebesar 0,709 menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi belajar, minat belajar, dan kedisiplinan dengan prestasi belajar siswa adalah kuat karena besarnya R lebih dari 0,5. Square atau koefisien determinansi sebesar 0,488 menunjukkan besarnya peran motivasi belajar, minat belajar, dan kedisiplinan terhadap prestasi belajar 48,8%, sedangkan 51,2% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sedangkan standar error sebesar 0,82923 menggambarkan tingkat ketepatan prediksi regresi. Semakin kecil angkanya, maka prediksi semakin baik. Tabel yang ketiga dalam regresi 2 yaitu ANOVA menunjukkan taraf signifikansi nilai uji F atau nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari kriteria signifikansi 0,05, maka model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan. Dari perhitungan regresi model struktur 2 untuk nilai E2 sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,488 sama dengan 0,7155. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut. Besarnya pengaruh X1 terhadap Y yaitu 0,528 yaitu diperoleh dari standar koefisien beta pada kedisiplinan. X2, besarnya X2 terhadap Y yaitu 0,372 dari standar koefisien minat belajar, dan X3 terhadap Y 0,021 yaitu dari motivasi belajar. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan kesimpulan. Yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap X3. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,024 kurang dari 0,05 itu dari tabel 4 regresi 1 yang kedisiplinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikansi X1 terhadap X3. Yang kedua, ada analisis pengaruh X2 terhadap X3. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,171 lebih dari 0,050 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikansi X2 terhadap X3 sama 0,171 diperoleh dari regresi 1 yaitu signifikansi dari minat belajar. Yang ketiga, ada analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,000 kurang dari 0,050 sehingga dapat disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh signifikansi X1 terhadap Y. 0,000 didapat dari tabel 4 regresi 2 signifikansi kedisiplinan. Yang keempat, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikansi X2 terhadap Y. Analisis pengaruh X3 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X3 sebesar 0,774 lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh nilai signifikansi X3 terhadap Y. Yang keenam, ada analisis pengaruh X1 melalui X3 terhadap Y. Diketahui pengaruh langsung X1 terhadap Y sebesar 0,528 dari standar koefisien beta pada tabel 4 regresi 2 yaitu kedisiplinan. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui X3 terhadap Y adalah
perkalian antara nilai beta X1 terhadap X3 dengan nilai beta X3 terhadap Y yaitu 0,222 dikali 0,021 sama dengan 0,004. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu 0,528 ditambah 0,04 sama dengan 0,532. Hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,528 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,04 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui X3 tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Yang terakhir yaitu analisis pengaruh X2 melalui X3 terhadap Y. Diketahui pengaruh langsung X2 terhadap Y sebesar 0,372, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui X terhadap Y dan nilai beta X2 terhadap X3 dengan nilai beta X3 terhadap Y yaitu 0,372 dikali 0,021 sama dengan 0,002. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu 0,372 ditambah 0,002 sama dengan 0,372. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,374 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,002. Yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui X3 tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Di serangkaian pembuatan kesimpulan atas hasil di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hipotesis yang berbunyi ada pengaruh kedisiplinan X1 dan minat belajar X2 terhadap motivasi belajar X3 dan dampaknya terhadap prestasi belajar siswa Y dapat ditolak, atau dengan kata lain HO, H0 diterima dan H1 ditolak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Liva Mufliatul Maula. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf karena di sini juga kami masih belajar. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang masih mengganjal, silahkan bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan dilakukan di Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.